Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada hadirin karena sudah berhadir di technical meeting lomba jalan cepat pada kali ini. Dan perkenalkan, saya sebagai ketua panitia pelaksana perlombaan, dan di sini saya ingin menjelaskan sendiri langsung bagaimana bagaimana perlombaan yang akan kita langsungkan, bagaimana peraturannya dan bagaimana lintasannya dan bagaimana yang lain-lainnya. Baik, yang pertama yang perlu kalian ketahui adalah lintasannya. Ada di lapangan, jadi kita cuman muter saja, dan juga karena kalian laki-laki, jadi jaraknya kami modif juga karena juga lomba kecil, jadi cuman 4 km saja. Oke, mengerti ya, 4 km. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke teknik jalan cepat yang tentunya sebenarnya kalian sudah ketahui ya. Baik, yang pertama mungkin saya akan menjelaskan dulu dari start. Jadi di sini kita menggunakan hanya dua aba-aba, cuman bersedia dan ya. Jadi saat bersedia, pada aba-aba bersedia, kaki kalian tuh sudah berada di belakang garis, dan menggunakan cuman satu kaki saja di belakang garis. Tumpuannya satu kaki, terserah kaki yang mana, kaki kanan atau kaki kiri, dan satu kakinya lagi ada di belakang sambil menekuk. Kemudian ketika aba-aba ya, kalian langsung majukan atau ya kalian dorong kaki yang di belakang tersebut. Pasti kalian sudah mengerti hal tersebut. Baiklah. Kemudian untuk finish tidak ada yang khusus, cuman saja kami akan menilai bila kalian memasuki finish adalah bagian tubuh terlebih dahulu, baru dihitung finish. Kalau tangan dulu itu masih belum finish, atau kepala atau anggota badan yang lain. Yang jelas tubuh kalian harus melewati garis finish, baru kami hitung finish. Untuk jalan cepatnya sendiri, seperti yang Anda tahu, teknik jalan cepatnya akan saya baca secara urut, yaitu pertama, angkat paha, kaki ayun ke depan lutut, tungkai bawah bergantung rileks sembari mengayun paha ke arah depan, tungkai bawah ikut berayun ke depan sehingga lutut menjadi lurus. Ketika mendarat kaki ke tanah, maka terlebih dahulu harus tumit kaki, bersamaan dengan mengangkat tumit, ujung kaki tumpu lepas dari tanah, kemudian diganti dengan kaki ayun. Posisi badan ketika melangkah dengan posisi kepala, punggung, dada, serta pinggang hingga tungkai bawah yang sedikit condong ke bagian depan. Sikut dilipat 90 derajat, lalu ayunan lengan kiri ke depan bersamaan dengan mengangkat paha dan juga kaki kanan. Koordinasi dari gerakan dilakukan di antara lengan kaki bersamaan dengan kaki kanan serta lengan kanan yang bersamaan dengan kaki kiri jalan cepat. Yaitu sangat umum ya. Kemudian kita masuk ke juri. Baik, untuk juri sendiri sama seperti pertandingan atletik pada biasanya, ada 6 jenis juri, yaitu pertama adalah juri starter. Saya akan bacakan fungsinya secara singkat saja, yaitu yang memberangkatkan atau yang memberi aba-aba. Terus ada recall starter atau pembantu start, dan itu tugasnya untuk mengecek peserta dan ya mengecek kesalahan dan juga mengabsen peserta. Kemudian ada timer, pencatat waktu ini banyak sih ya, ada berapa, dan dia yang menggunakan stopwatch. Kemudian ada pengawas lintasan, yaitu chip track. Oke. Di sini, dan ini pun terbagi jadi 5 posisi. Yang pertama pengawas lintasan atau chief track tadi. Kemudian ada pengawas lomba atau chief walk, dan kemudian ada juri hakim yang bertugas sebagai penengah atau pemutus keputusan terhadap pelanggaran yang terjadi. Kemudian ada juri waktu, chief time, bukan timer ya, bertugas mencatat waktu hasil dari pelari yang telah memasuki finish lomba lari. Kemudian ada juri foto, mendokumentasi gambar-gambar jalannya perlombaan. Kemudian kita lanjut yang kelima, yaitu adalah juri kedatangan. Nah, juri kedatangan tugasnya untuk mencatat kedatangan pelari yang pertama. Jadi tugasnya mencatat. Kemudian ada 6, yaitu juri pencatat hasil. Juri pencatat hasil ini mengumpulkan data yang telah
dicatat oleh juri-juri yang sebelumnya saya sebutkan tadi. Lalu kita lanjut ke peraturan-peraturan jalan cepat. Baik, ini adalah pokok-pokok peraturan jalan cepat yang akan saya bacakan, yaitu yang pertama, pada waktu melangkah salah satu kaki harus selalu tetap kontak dengan tanah. Kemudian, diskualifikasi atau larangan untuk berlomba disebabkan oleh: pertama, gagal atau tidak memenuhi definisi jalan cepat pada waktu perlombaan. Kemudian, melakukan pelanggaran pada saat perlombaan berlangsung, seperti mendorong pemain, mencelakai pemain lain, dan hal-hal yang merugikan pemain lain. Kemudian, pada lomba jalan cepat yang dilaksanakan di trek, peserta yang terkena diskualifikasi harus meninggalkan lintasan. Jika perlombaan jalan cepat dilaksanakan di jalan raya, peserta yang kena diskualifikasi harus mencopot nomor dadanya dan segera keluar meninggalkan perlombaan. Lanjut, peraturan lomba jalan cepat. Peserta perlombaan jalan cepat dinyatakan diskualifikasi apabila, menurut pendapat juri, peserta tersebut dalam gerakan majunya tidak memenuhi syarat teknik jalan cepat, kehilangan kontak dengan tanah. Kemudian yang kedua, biasanya peserta lomba jalan cepat diberi peringatan terlebih dahulu apabila melakukan pelanggaran sebanyak 1 kali. Bila berbuat pelanggaran yang kedua kali, dia langsung dikeluarkan atau didiskualifikasi. Ya, itu saja yang ingin saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Oke, sepertinya tidak ada. Terima kasih telah menghadiri. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersedia. Ya.